Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast BDA. Pada episode kali ini, Sobat Pembelajar, kita akan membahas tentang bagaimana proses integrasi LMS Emilia KKP dengan LMS ASN Unggul Multitenansi LAN Republik Indonesia. Kita tahu melalui ASN Unggul ini, seluruh ASN di Indonesia dapat mengakses pengembangan kompetensi secara luas dengan cara memilih berbagai pelatihan yang tersedia lintas kompetensi. Nah, KKP ini melalui Emilia menjadi salah satu yang pertama dari instansi eksternal yang telah bergabung di LMS Unggul Multitenansi. Tentunya berbagai manfaat telah kita rasakan dari proses integrasi tersebut. Nah, saat ini telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Kepala Balai Diklat Aparatur Sukamandi. Selamat datang Pak Hernan. Selamat datang Mas Fajar. Selamat datang di rumah sendiri. Iya. Oke, langsung saja Pak Hernan. Mohon dapat disampaikan Pak Hernan, ini secara umum bagaimana sih awal mulanya LMS Emilia ini bisa terintegrasi dengan LMS Unggul Multitenansi di LAN RI ini? Betul, terima kasih sebetulnya. Saya terus terang selaku Kepala Balai sangat senang bisa podcast menjelaskan terkait dengan LMS ASN Unggul Multitenansi dan bagaimana Emilia telah terintegrasi kepada ASN Unggul Multitenansi tersebut. Jadi memang sebetulnya Emilia ini sudah dirintis mulai sejak 2018 Mas Fajar ya. 2018, 2019 kita sudah mulai ongoing ya. Terus di 2020 itu baru diluncurkan oleh Pak Menteri Kelautan dan Perikanan waktu itu. Nah, seiring berjalannya waktu ada komunikasi dengan Ibu Kapus Pusbang Tekom LAN terkait dengan bagaimana kita berkolaborasi menghasilkan adanya LMS yang diintegrasikan dari setiap kementerian lembaga ke dalam LMS ASN Unggul Multitenansi. Nah, ini tentunya kita sambut baik, kita menyampaikan ke Bu Kapus bahwasannya kita siap, apalagi tadi sangat mulia sekali gitu kan tujuannya kan. Jadi kompetensi ini tidak hanya akan diserap gitu oleh ASN di KKP, begitu kita terintegrasi akan bisa juga digunakan oleh seluruh ASN se-Indonesia. Nah, ini proses lewat rapat-rapat, kita silaturahmi dengan Bu Kapus, beberapa kali pertemuan, dan akhirnya di Agustus 2020 tuh. Agustus 2022 itu terintegrasi kita dengan LMS ASN Unggul Multitenansi. Ini luar biasa sekali. Begitu Pak Fajar. Terima kasih, ini luar biasa. Tadi sejarah bagaimana LMS Emilia ini berdiri kemudian bergabung dengan ASN Unggul Multitenansi di Agustus 2022. Betul. Nah, kira-kira apa yang membuat BDA ini tertarik untuk bergabung dengan LMS ASN Unggul ini Pak Hernan? Wah, ini nih saya kupas lagi. Pertama Pak Fajar, tadi disampaikan oleh Ibu Kapus Tekom LAN, begitu kita terintegrasi, semua kompetensi atau pelatihan yang ada di sana tidak hanya oleh ASN KKP saja akan bisa diterima gitu kan. Semua orang atas nama ASN Indonesia bisa menyerap pengetahuan yang ada di sana. Itu yang pertama. Yang kedua, itu kita dengan semangat NKRI ya. Semangat NKRI, kolaborasi. Persatuan. Betul. Jadi kalau kita berbicara berakhlak core value, ini kita sudah mengimplementasikannya. Contoh Mas Fajar, tadi penjelasan ke-1 tadi, kedua kita menerapkan implementasikan core value berakhlak yang sudah disampaikan oleh pimpinan tertinggi kita Pak Presiden Indonesia ya, Bapak Insinyur Joko Widodo. 1, berorientasi pelayanan. Tadinya ini yang pelayanan hanya untuk ASN KKP bisa untuk ASN se-Indonesia. Berorientasi pelayanan, terus akuntabel sekali. Orang belajar ke dalam LMS itu pasti akan terrecord dengan baik oleh sistem. Tidak ada miss gitu kan. Terus kompeten ya. Ya itu isinya emang kompetensi gitu kan.
harmonis. Harmonis. Itu harmonis kita di lembaga negara, Balai Diklat Aparatur menjadi Kementerian Kelautan Perikanan, harmonis dengan LAN sebagai pembina kita dan juga dengan lemdik pemerintah yang lain. Harmonis, loyal sekali kita kepada negara. Inilah bentuk loyalitas kita kepada negara. Terus terakhir kolaboratifnya Indonesia nasional. Ini kolaboratif versi baru Pak Fajar. Luar biasa. Coba versi barunya apa? Kolaboratif yang diadakan oleh sistem. Walaupun kita tidak berhubungan langsung dengan teman-teman para pemilik LMS di seluruh lembaga pendidikan pelatihan pemerintah, padahal kita sudah dikolaboratifkan oleh sistem. Ya kan, kita kolaboratif dengan LAN, di LAN sendiri ada berbagai sistem LPP yang punya LMS terintegrasi di sana. Ini luar biasa. Yang ketiga masih ada Pak Fajar. Yang ketiga tentunya kita ingin mensiarkan. Ini ilmu tuh harus disampaikan. Kami Kementerian Kelautan Perikanan itu punya 21 jabatan fungsional tertentu. JFT. Mulai dari pengawas perikanan, penyuluh perikanan, pengelolaan ekosistem laut pesisir, bla bla bla, sampai misalnya terakhir jasa kelautan. Nah, di mana ke-21 JFT ini tidak hanya dimiliki oleh ASN KKP. Dengan adanya transformasi jabatan fungsional ini dimiliki oleh ASN daerah, Pak. Para pegawai dinas kelautan perikanan banyak yang bertransform mengambil JFT di bawah binaan KKP. Sekarang bisa dibayangkan bagaimana kita ingin menyampaikan pengetahuan, kompetensi kalau tidak ada sistem yang seperti sekarang ini. Nah, sementara itu kan tentunya bagian dari kita juga gitu kan di Kementerian Kelautan Perikanan. Yang keempat, selain diklat fungsional dan teknis yang harus kita sampaikan kepada seluruh ASN Indonesia kaitannya dengan JFT, tentunya teman-teman ASN Indonesia juga pengen tahu nih, kira-kira ada ilmu kelautan perikanan apa lagi nih yang bisa diambil, diserap oleh teman-teman. Jadi banyak sekali itu manfaatnya. Jadi wajiblah kita berintegrasi. Begitu mungkin kurang lebihnya, Pak. Baik, ini menarik sekali Pak Hernan ya. Nah, mohon informasi Pak, kalau sampai saat ini sudah ada berapa pelatihan yang terintegrasi dengan ASN Unggul Multitoleransi ini, Pak? Oke, siap. Ini yang terakhir memang belum banyak Pak Fajar nih. Yang pertama itu ada pelatihan, ada sekitar 15 ya, yaitu 12 seri pelatihan budidaya. Jadi teman-teman bisa melihat di situ ada 12 seri pelatihan pembudidayaan ikan udang. Teman-teman ASN tuh bisa lihat tuh, siapa tuh ada yang tertarik gitu kan, mungkin untuk buat nanti pensiun dan lain-lain, bagaimana berbudidaya udang. Itu yang pertama. Yang kedua adanya pelatihan core value berakhlak. Terus ada juga 5C for Smart ASN. Ini sangat menarik nih Pak Fajar. Kita ketahui di dalam dokumen pengembangan kompetensi nasional itu kan ada namanya Smart ASN 2024 ya, Robust and Inclusive 2030, Kompetitif ASN 2045 ya. 2045. Nah, kita ada nih di Emilia 5C for Smart ASN. 5C for Smart ASN itu adalah 5C-nya ini terdiri dari 5 kompetensi. 1 kompetensi komunikasi, critical thinking, creative and inovasi, continuous learning and collaboration. Ini bisa diserap oleh teman-teman. Itu mungkin Pak Fajar. Ini juga menarik. Kita memang ini challenge sebetulnya. Challenge bagi kita semua. Kok baru sedikit gitu kan, padahal kalau kita jualan, ibaratnya kita jualan toko itu kan harus banyak yang isinya dijual, gitu. Ini challenge nih buat kita, buat Pak Fajar selaku ide suara muda dan tentunya para pimpinan lembaga pendidikan pelatihan pemerintah untuk nge-push nih bagaimana supaya kompetensi-kompetensi ini makin banyak yang bisa dicetak dan ditautkan atau diinstalkan di dalam LMS. Supaya makin seksi gitu kan, orang makin banyak tertarik untuk menimba ilmu di dalam LMS tersebut. Begitu Pak Fajar. Tentunya kemanfaatannya kan lebih luas. Betul. Jadi mungkin dengan kata lain, melalui integrasi ini
terjadi perluasan pelayanan ya, yang BDA mungkin tadinya hanya melayani internal KKP saja, tapi setelah adanya integrasi ini PNS-PNS di luar KKP pun bisa melakukan pengembangan kompetensi, Pak. Betul sekali, luar biasa ini amal jariahnya ya. Mantap sekali. Oke. Baik, Pak Irfan. Nah, selanjutnya kalau untuk kontribusi terhadap capaian kinerja, Pak, ini apakah ada kontribusi dari proses integrasi ini terhadap pencapaian kinerja di BDA? Ada, Pak Fajar. Jadi memang kita kenal adanya IKU ya. Sebetulnya ini kita tidak hitung sebagai IKU IKU yang sudah ditetapkan. Tetapi ya karena masuk terintegrasi di dalam sistem, terhitung dan lain-lain, kita bisa jadikan sebagai katakanlah IKU sampingan gitu ya. Tambahan IKU ya. Tambahan, walaupun memang belum signifikan. Teman-teman ASN se-Indonesia ini yang masuk ke dalam ASN unggul terus masuk ke Emilia untuk belajar di sana. Nah, ini saya melihat dari dua sudut pandang, Pak Fajar. Pertama, kenapa misalkan ASN Indonesia itu belum begitu antusias untuk masuk ke dalam ASN unggul multitenansi dan ASN-ASN yang ada di dalamnya. Kan ini menjadi suatu pertanyaan nih, big question gitu kan. Kita ketahui kita dituntut adanya IP ASN 20 jam pelajaran. Kita sudah ada sediakan LMS unggul ASN multitenansi, di bawahnya sudah ada tenan-tenan termasuk kita Emilia. Tetapi kenapa ASN ini tidak terlalu signifikan misalkan untuk masuk ke dalam sana? Berarti permasalahan ini harus kita jawab dengan melihat dari dua sudut pandang kalau saya menjabarkan. Pertama, misalkan dari sudut pandang tadi eksternal. Apakah tadi begitu masuk barangnya kurang banyak, Pak Fajar? Ibarat kita punya toko nih, jualannya cuma 3 macam gitu kan. Tadi cuma ada, kami menyadari ini di Kementerian Kelautan Perikanan Emilia ini kami baru menyediakan budidaya udang series yang 12 latihan kan, korpel berakhlak dan creative thinking, ya berpikir kreatif dan 5C ya. Iya, 5C tadi. Artinya kan kurang seksi nih, kurang banyak nih jualannya, barangnya gitu ya. Ini challenge. Ini kalau kita melihat dari sudut pandang saya sebagai misalkan ASN, bukan sebagai lembaga pendidikan pelatihan pemerintah yang punya LMS tadi. Itu dari sudut pandang customer perspektif lah katakan. Nah, kalau saya memposisikan diri sebagai kepala balai gitu kan, atau katakanlah orang dalam yang punya Emilia, punya LMS, ini saya memposisikan berarti kita kurang mengepus kepada teman-teman yang ada di institusi kita untuk membuat perangkat pembelajaran itu lebih banyak lagi. Ini memang PR besar. Tadi kalau kita berbicara kita punya 21 JFT, ini harus kita breakdown. Diklat dasarnya, begitu juga diklat-diklat teknisnya, pendukungnya. Harus kita push. Ini ada strategi, makanya kemarin kami sampaikan kan, Pak Fajar selaku Widhi Suara Balai Diklat Aparatur mungkin merasakan bagaimana dialog kinerja yang saya lakukan di awal tahun. Kami masukkan di dalam SKP poin-poin yang harus dilaksanakan oleh para Widhi Suara. Salah satunya adalah produksi perangkat pembelajaran gitu. Nah, itu saya mencoba melihat dari sudut pandang saya sebagai pimpinan di balai ini. Jadi menugaskan kepada para WI untuk membuat perangkat pembelajaran. Bayangkan kalau kita punya 14 WI perangkat pembelajaran, kalau kita tugaskan satu berarti sudah muncul 14. Ya. Kalau saya tugaskan 28. Kemarin kita sebagai pemanasan warming up satu-satu dulu kan begitu kan. Satu. Terus kami tugaskan juga podcast. Nah, podcast ini kalau kita tautkan di dalam Emilia, kita simpankan, bisa menjadi media juga untuk diserap. Maka kemarin teman-teman yang melaksanakan menjadi pengajar ya Widhi Suara di PKP ataupun PKA, setiap agenda harus dipodcastkan. Nah, ini dia. Ini mungkin sedikit tips ya yang kami lakukan tentunya selaku Kepala Balai Diklat Aparatur, bagaimana kita bisa menambah produk
pelatihan kita yang akan kita siapkan di dalam LMS. Begitu Pak Fajar. Terima kasih, luar biasa. Ini jadi sebenarnya tantangan ke depan adalah bagaimana kita bisa membuat produk pelatihan ini lebih beragam, lebih banyak, dan tentunya itu dibutuhkan oleh teman-teman kita di pusat maupun di daerah. Sehingga antusias berbondong-bondong masuk ke dalam LMS yang free of charge. Free, ya, betul. Gratis masuk, ilmunya dapat, masuk jalan-jalan menarik. Dilihat di dalam LMS itu banyak yang bisa diambil gitu kan. Dan challenge juga nih buat kita semua mengemas produk-produk kita itu supaya menarik lewat micro learningnya kah atau digital learningnya seperti apa kita setting. Karena kita ketahui bersama generasi kita dan selanjutnya nih kan senang dengan digital nih, senang dengan hal-hal yang berbau IT ya, dan menarik, itu mudah dipahami. Itu tantangan kita bersama Pak. Insya Allah kita bisa kan. Insya Allah. Baik Pak Hernan, luar biasa ini kesempatan berbaginya. Ini harapan kita semua adalah proses integrasi ini memberikan manfaat secara luas kepada ASN di pusat, ya, di tataran di internal kami maupun secara luas di daerah-daerah. Baik, mungkin karena waktu Pak Hernan ya, siap. Saya kira untuk kesempatan podcast ini kita cukupkan sekian. Nanti kita akan sambung pada episode podcast berikutnya. Terima kasih Sobat Pembelajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hernan. Sama saya Pak Fajar.